warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwali Febrianto dari kelas 12 IPS 1. Usia saya 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi atlet internasional dan rencana setelah lulus SMA ingin menjadi abdi negara. Saya berasal dari Desa Turirejo. Asal-usul Desa Turirejo adalah Desa Turirejo sendiri berasal dari sebuah nama duku di desa ini, yakni Duku Turi, yang menurut kepercayaan para tokoh masyarakat dianggap sebagai pancer atau panjering Desa Turirejo, yang apabila ditinjau dari nama tersebut dapat diartikan Duku Turi yang rejo atau ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Lisnawati. Saya berusia 17 tahun. Saat ini saya sedang duduk di bangku SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Kedamian, kelas 12, jurusan IPS. Akhir-akhir ini saya sering banget mendapatkan pertanyaan dari orang-orang di sekitar saya. Entah itu keluarga saya, teman saya, saudara saya, atau bahkan tetangga saya mengenai rencana setelah lulus SMA kemana. Kuliah, kerja, atau nikah. Insya Allah rencana saya ke depannya adalah melanjutkan pendidikan atau kuliah untuk bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan untuk mewujudkan cita-cita saya. Cita-cita saya menjadi seorang CEO. Oh ya, tadi saya belum ngasih tahu alamat saya di mana. Jadi alamat saya ada di Dusun Tanjung Kerajaan, Desa Tanjung. Ngomong-ngomong soal desa, di sini saya akan bercerita sedikit tentang asal-usul desa saya. Jadi, Desa Tanjung ini dibagi menjadi 4 dusun. Yang pertama, Dusun Tanjung Kerajaan. Yang kedua, Dusun Tempel. Yang ketiga, Dusun Tanjung Dukuhan. Dan yang keempat, Dusun Sawen. Jadi dulu sebenarnya Dusun Tanjung Kerajaan dan Dusun Tanjung Dukuhan ini adalah satu kawasan yang sama. Tapi saya belum tahu apa nama dusun itu sebelum mereka dibagi menjadi 2. Tapi kalau menurut saya namanya adalah Dusun Tanjung. Jadi Dusun Tanjung kan satu kawasan yang sama. Terus ada satu makam, di mana Dusun Tanjung ini sebenarnya ada di sebelah baratnya makam itu. Tetapi karena ada kejadian kebakaran rumah yang secara terus-menerus, akhirnya mengakibatkan Dusun Tanjung ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Dusun Tanjung Kerajaan dan Dusun Tanjung Dukuhan. Dan sampai sekarang Dusun Tanjung Kerajaan dan Dusun Tanjung Dukuhan ini makamnya menjadi satu, atau makamnya ini dibuat bersama-sama gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dai Putri Sylvia dari kelas 12 S1 absen 8. Setelah lulus SMA, saya ingin berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang pengusahawan yang sukses agar saya bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi orang-orang yang membutuhkannya. Asal-usul Dusun Lingsir, Desa Selempit, konon diceritakan bahwa dulu putra Kanjeng Sunan Giri yang bernama Romo telah menyusun kekuatan di Gunung Pegat, dan pada saat itu para santrinya merasa kehausan, namun tidak ada sumber air. Kemudian Eyang Romo menancapkan tongkatnya ke tanah. Ketika tongkatnya dicabut, muncullah air yang sangat deras dan sumber air tersebut dinamakan sebagai Sumur Gede. Tetapi setiap Eyang Romo menancapkan tongkatnya, sabuknya selalu lepas. Kemudian sabuk itu selalu diselempitkan beberapa kali. Karena itulah nama Desa Selempit berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Cita-cita saya ingin menjadi guru, dan setelah lulus saya ingin melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan
menjelaskan tentang asal-usul Desa Tulung. Dahulu kala ada sepasang pengembara yang sedang berpetualang ke Pulau Jawa. Pengembara tersebut telah sampai di Jawa Timur. Pengembara tersebut tersesat di sebuah desa dan dia tidak tahu kemana akan melanjutkan perjalanan. Begitu dia sampai di tepi desa, dia melihat seorang yang berada di tengah sawah, tulisnya. Karena tempatnya yang agak jauh di tengah sawah, pengembara itu berteriak dari pematang sawah, "Pak, ini desa mana?" Petani yang ada di sawah itu pun berteriak menjawab, "Matamu." Pengembara itu pun kaget karena tidak yakin dengan pendengarannya. Ia lantas bertanya lagi, namun petani itu tetap tegas menjawab bahwa ini desa matamu. Anehnya, para pengembara itu malah tersinggung dengan pernyataan petani tersebut. Dalam keadaan yang kelelahan dan tersesat seperti itu, ia mendengar umpatan yang membuat emosinya langsung naik. Pengembara langsung marah. Dia langsung lari mendekat kepada petani itu. Petani itu pun mencoba mendekat karena dia menduga sang pengembara tidak mendengar dengan jelas jawabannya. Hebatnya. Tanpa diduga oleh si petani, pengembara itu memukulinya bertubi-tubi sampai berlari menyelamatkan diri. Petani melewati lorong desa sambil berteriak, "Tulung, tulung, tulung," ke warga desa. Atas kejadian itu, warga desa Matamu merasa khawatir kalau kejadian itu terulang lagi. Akhirnya, dengan pertimbangan sesepuh desa, nama berubah menjadi Desa Tulung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.